Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman saya untuk membuka presentasi ini, di mana kita akan presentasikan tentang proyek yang kita ambil dalam mata kuliah Lab Sistem Digital, yaitu kita mengambil proyek pengontrol kamar tidur pintar atau Smart Control Bedroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya LM Ghafalam Syalhan dengan NIM terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin sekuensial. Mesin sekuensial merupakan mesin di mana outputnya bergantung pada input dan output sebelumnya. Pada mesin sekuensial dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron sendiri bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang tetap atau disebut dengan clock. Sedangkan asinkron bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam dan perubahan urutan input. Pada percobaan kali ini kita menggunakan mesin sekuensial sinkron. Mesin sekuensial sinkron sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Moore dan Mealy. Bedanya yaitu Moore, keluaran rangkaian dari Moore itu hanya bergantung pada state rangkaian saat ini. Sedangkan pada Mealy, keluaran rangkaian tergantung pada state rangkaian saat ini dan masukan primernya. Pada percobaan kali ini kita menggunakan mesin sekuensial sinkron, yaitu Moore. Yang berikutnya itu adalah proyek yang kita ambil pada praktikum kali ini. Nah, proyek kita yaitu adalah Smart Control Bedroom atau pengontrol kamar pintar. Dan selanjutnya saya hanya akan menyebutnya sebagai kamar pintar saja. Oke, kamar pintar ini mengambil konsep kecil yang dari rumah pintar atau smart home, di mana hanya sebagian kecil saja yang bisa dikendalikan. Bedanya dengan rumah pintar atau smart home mengutamakan kontrol dari manapun dan kapanpun, yaitu kontrolan alat elektronik menggunakan aplikasi atau website yang dapat diakses oleh smartphone atau komputer dimanapun dan kapanpun. Sedangkan pada kamar pintar ini kita fokus pada otomisasi. Untuk lebih jelasnya yaitu kamar pintar merupakan sebuah program yang dirancang dengan bantuan komputer dengan tujuan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan penghematan energi yang berlangsung secara otomatis sesuai dengan yang terprogram melalui komputer pada kamar tersebut. Konsep kamar pintar ini lebih memfokuskan pada penghematan energi, di mana kita tahu bahwa kebanyakan orang sering lupa mematikan lampu saat pagi hari dan juga lupa mematikan AC pada saat berpergian. Hal ini membuat kita lebih banyak membuang energi secara sia-sia. Maka dari itu, konsep kamar pintar ini dirancang agar dapat menghemat energi lebih banyak lagi, di mana kita menggunakan manusia sebagai pemicu aktifnya alat elektronik pada kamar tersebut. Oke, dan selanjutnya itu input dan output yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama itu input. Input A itu mewakili asap, yang berarti jika A bernilai 1, maka adanya asap di kamar tersebut, dan jika 0, maka tidak ada asap yang terdeteksi pada kamar tersebut. Yang B itu adalah keadaan. Jika B bernilai 1, berarti itu tandanya pagi hari, dan jika B bernilai 0, itu tandanya malam hari. Yang berikutnya itu C, yaitu menandakan suhu. Jika suhu dalam ruangan telah melebihi 20 derajat Celcius, maka nilai C sama dengan 1. Dan jika C bernilai 0, maka suhu dalam ruangan tersebut belum mencapai 20 derajat Celcius. Yang input keempat yaitu orang, diwakili dengan D. Jika ada orang, maka inputnya D bernilai 1, dan jika tidak ada, maka D bernilai 0. Berikutnya output. Output pada program kita itu ada 3. Yang pertama, alarm yang diwakili dengan E. Berikutnya AC yang diwakili dengan F. Berikutnya adalah lampu yang diwakili dengan G. Di mana jika alarm menyala, maka E akan bernilai 1, dan jika alarm mati, maka E akan bernilai 0. Begitu juga pada F dan G. Dan apabila tidak ada satupun kondisi yang memenuhi input dan output di atas, maka akan menghasilkan output sama dengan 0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Musa Prayoga dengan NIM terakhir 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram state pada proyek kali ini. Jadi state-nya itu ada 6,
ada 7, S0, S1, S2, S3, S4, S5 dan S6. Nah, untuk perpindahan dari S0 ke S1 itu ada inputnya 001 dan 0101. 001 ini menunjukkan adanya orang, jadi dia menuju ke 001, sedangkan 0101 ini menunjukkan adanya pagi dan orang. Karena pagi ini dia don't care, jadi kita bisa abaikan saja, jadi dia juga menuju ke 001 atau S1. Baiklah, saya akan menjelaskan dari state 2 ke state 0. Di sini inputnya ada 4, 0000. Jadi ini dia memang tidak ada yang dideteksi, jadi dia tetap 0, pasti menuju ke S0. Kemudian 0010. Yang bernilai 1 di sini adalah suhu. Suhu di sini bernilai 1, artinya dia lebih dari 20 derajat Celcius, sehingga dia dianggap tidak ada karena orang tidak ada di dalam kamar. Jadi masih menuju ke S0. Kemudian 0100. Di sini yang ada adalah pagi dan malam. Pagi dan malam ini don't care, jadi bisa diabaikan, sehingga bisa dikatakan bahwa ini 000 juga, sehingga menuju ke S0. Kemudian yang terakhir adalah 0110. Di sini yang ada adalah suhu lebih dari 20 derajat Celcius dan pagi atau malam. Karena tidak ada orang yang terdeteksi, sehingga suhu itu dianggap tidak ada juga atau tidak bekerja, dan juga pagi dan malam karena don't care, sehingga dapat diabaikan. Baiklah, untuk kondisi berikutnya itu S0 ke S3. Di sini state 0 ke S3 ada 4 input yang berlaku. Yang pertama adalah 0111, yang mana di sini ada suhu, kemudian ada kejadiannya pagi atau malam, kemudian satu lagi yaitu asap. Karena suhu itu bergantung pada keadaan orang. Jikalau tidak ada orang, maka dia dianggap tidak ada. Dan kemudian untuk pagi dan malam itu adalah don't care, jadi dapat diabaikan, sehingga yang sisanya yang berfungsi di sini adalah asap, jadi dia menuju ke 100. Kemudian yang kedua adalah 0101. Di sini hanya ada suhu dan ada asap. Suhu ada tapi orang tidak ada, maka hasilnya adalah hanya asap yang berfungsi, jadi menuju ke 1. Kemudian 0011, di sini suhu dan di sini suhu dan asap. Maaf, ini pagi dan asap. Pagi itu don't care dan asap itu dapat diperhitungkan, sehingga hanya ada asap yang berfungsi, dan 0001 itu adalah asap, ini ada asap yang berfungsi, sehingga ini menuju ke S3. Baiklah, nama saya Musa Prayoga dengan NIM terakhir 049. Jadi saya akan menjelaskan tentang tabel transisi atau tabel kebenaran pada proyek kali ini. Tabel transisi atau tabel kebenaran memuat present state, kemudian input, next state, flip-flop, dan juga output. Nah, untuk keadaan pertama kita pakai state 0, itu present state-nya masih 0, 0, 0, dan 0. Kemudian inputnya juga 0, 0, 0, 0. Atau pada keadaan ini masih normal, di mana manusianya belum ada, suhunya di bawah derajat Celcius, dan paginya ini don't care, jadi tidak masalah, kita abaikan saja, dan asapnya belum ada dalam kamar. Next state ini juga 000. Kemudian kenapa next state-nya 000? Karena inputnya belum ada. Kemudian flip-flopnya ini 000 karena dia mengikuti dari next state, mengikuti semua yang ada pada next state, dan outputnya 000. Jadi pada proyek kali ini kita memakai 3 output, yakni alarm, AC, dan lampu. Outputnya ini sesuai dengan aturan pada mesin Moore, dia mengikuti dari present state-nya. Kalau present state-nya 000, maka masih pada state 0, tapi di sini inputnya mulai berbeda. Jadi present state-nya masih sama. Kemudian inputnya adalah 0001.
manusianya di sini ada dalam kamar atau berada dalam ruangan tersebut. Next state-nya adalah 001, flip-flopnya adalah 001. Dia mengikuti next state. Nah, outputnya ini adalah 000 karena dia mengikuti present state-nya. Hal ini dapat dibuktikan juga karena di sini hanya ada manusia, tapi suhunya tidak bekerja, asap tidak terdeteksi. Pagi ini don't care, pagi atau malam itu don't care. Jadi tidak ada output yang dihasilkan. Baiklah, saya akan menjelaskan masih ke state 0. Di sini inputnya berbeda. Dia 0010 di mana suhunya itu di atas 20 derajat Celcius. Next state-nya adalah 000. Kenapa terjadi demikian? Ini dikarenakan pada aturan yang telah kita buat sebelumnya. Jikalau manusia tidak ada dalam kamar atau 0, sehingga tidak akan ada yang dideteksi atau input-input yang lain itu tidak akan mempengaruhi outputnya, sehingga next state-nya itu 000 dan flip-flopnya juga demikian karena dia mengikuti next state. Sedangkan outputnya dia masih 000 karena tadi yang saya katakan tadi bahwa manusia tidak ada dalam kamar sehingga tidak akan ada yang deteksi, sehingga outputnya juga tidak akan ada yang bekerja. Jadi kita melangkah ke state kelima, langsung state kelima. Di sini present state-nya adalah 111, kemudian inputnya adalah 1111 atau asapnya terdeteksi. Kemudian ini pagi malam itu menyesuaikan karena dia don't care. Kemudian suhunya di atas 20 derajat Celcius dan ada orang di dalam kamar. Kemudian flip-flopnya itu dia mengikuti flip-flop lagi. Ini next state-nya dia juga 111 dan flip-flopnya juga demikian 111. Kemudian outputnya adalah 111 atau alarmnya itu berbunyi karena inputnya saat input alarmnya tadi, input asapnya itu adalah 1, jadi alarm itu berbunyi. Kemudian AC nyala karena ada manusia dan ada suhu di atas 20 derajat Celcius. Kemudian lampu juga menyala karena ada manusia dan ada suhu yang di atas 20 derajat Celcius. Sekira itu penjelasan tentang tabel transisi atau tabel kebenaran. Sekian presentasi dari kami. Sebagai penutup, kesimpulannya itu, pertama, kami merancang smart control bedroom agar suatu ruangan terasa nyaman dan memberikan kemudahan, seperti tidak perlu lagi memencet saklar melainkan lampu menyala otomatis ketika ada manusia di dalamnya. Manusia yang kami maksud ini adalah apabila terdeteksi gerakan manusia yang masuk ke dalam ruangan tersebut, maka lampu akan menyala, AC akan merespon, dan saklar akan ikut merespon juga. Kedua, dengan adanya sensor yang mendeteksi asap, maka sensor dapat memberikan sinyal agar membunyikan alarm bila ada asap yang terdeteksi dalam kamar. Sekian dari kami. Maaf kalau banyak sekali kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.